Buruh Sedunia pada 1 Mei 2016 menjadi momen bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pada unjuk rasa kali ini, Bonita, setidaknya ada 9 tuntutan yang ingin disampaikan oleh para buruh kepada pemerintah. Tuntutan yang pertama adalah cabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang upah murah. Kedua adalah naikkan upah minimum pada 2017 sebesar Rp650.000 atau 30%. Ketiga adalah hentikan kriminalisasi buruh dan aktivis sosial. Keempat adalah hentikan pemutusan hubungan kerja sepihak. Kelima adalah menolak reklamasi, penggusuran, dan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty. Keenam adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ketujuh adalah mendukung Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat untuk buruh dan rakyat. Kedelapan adalah tolak pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kesembilan adalah dukung deklarasi organisasi buruh sebagai kekuatan politik atau kelompok penekan. Peringatan Hari Buruh sudah diperingati di Indonesia sejak 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejak Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, Hari Buruh tidak diperingati lagi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh gerakan buruh yang saat itu dikaitkan dengan gerakan paham komunis. Saat Orde Baru tumbang, gerakan Hari Buruh kembali dilaksanakan di Indonesia setiap tanggal 1 Mei. Aksi turun ke jalan selalu dilakukan oleh buruh hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden tentang peringatan Hari Buruh. Sejak 2014, pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Buruh. Kali ini, Hari Buruh Nasional kembali dilakukan oleh para pengunjuk rasa pada tanggal 1 Mei 2016. Sama seperti tahun sebelumnya, ribuan buruh akan menggelar aksi buruh ini untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah yang nantinya akan diakhiri kegiatan puncak di Gelora Bung Karno. Nama saya Andi dari PUK, Ketua PUK PT Pamindo 3T Karawang. Ya, khususnya untuk Hari Buruh ini, khususnya di tanggal 1 Mei ya, itu Hari Buruh Sedunia. Jadi kita ikut berpartisipasi yang mana untuk memperjuangkan hak-hak kita, aspirasi kita, terutama untuk Pak Jokowi supaya didengar dengan aspirasi dari Serikat Pekerja. Hak-hak yang akan dituntut terutama yang kemarin ya, Pak Jokowi Pilpres tahun 2014 dia menjanjikan trilayak, yaitu yang pertama upah layak, kerja layak, hidup layak. Tapi sampai saat ini di tahun 2016 tidak ada muncul yang namanya trilayak. Yang ada malah muncul pasal 78 yang mana isinya tentang pengupahan, tentang pembatasan pengupahan. Dari Bekasi sudah mulai berdatangan. Hari buruh ini dilakukan di beberapa titik wilayah Jakarta, salah satunya Monas yang didatangi oleh massa dari berbagai wilayah Jabodetabek. Ya, pemirsa, untuk mengetahui jalannya situasi demo buruh kali ini, kami sudah terhubung dengan reporter Vivida Jati di lapangan. Ya, Vivida, bagaimana situasi unjuk rasa di wilayah Monas dari pantauan Anda saat ini? Ya, terima kasih Arfi dan Bonita. Tepat di belakang saya sudah berkumpul sejumlah buruh yang akan melakukan aksi demo di mana akan menuntut hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Aksi long march akan dilakukan dimulai dari Monumen Nasional dan kemudian akan dilanjutkan kembali menuju Istana Merdeka dan puncak acaranya berada di Gelora Bung Karno. Sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, para buruh sudah mempersiapkan aksi-aksi yang akan mereka lakukan. Sekitar puluhan ribu buruh akan hadir dan dipastikan siang nanti akan terus bertambah. Ya, demikianlah Arfi dan Bonita yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Vivida. Ya, Bonita, tampaknya situasi unjuk rasa buruh sejauh ini masih kondusif ya. Benar sekali Arfi, mungkin karena waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi. Dan diharapkan aksi demo ini tidak berakhir dengan anarkis. Tim liputan kami sudah bersama salah satu narasumber. Ya, sudah terhubung bersama kami Syanas. Syanas, informasi apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Bonita dan Arfi, sekarang saya sedang bersama Bapak Donald dari Perserikatan SPSI untuk menuntut hak-haknya kepada pemerintah. Selamat siang, Pak. Mengapa Bapak begitu antusias untuk mengikuti Hari Buruh hari ini? Hari Buruh tanggal 1 Mei adalah hari
buruh internasional. Kami berada di sini karena kami ikut menentukan nasib kami sendiri terhadap pemerintah Republik Indonesia. Kami ingin pemerintah memperhatikan nasib para buruh, nasib tenaga kerja yang akan di PHK oleh para perusahaan-perusahaan terutama khususnya yang ada di Bekasi. Kami sangat antusias karena kami adalah pejuang-pejuang untuk memperjuangkan hak-hak daripada para buruh yang ditindas oleh para pengusaha yang tidak menginginkan kami bekerja di dalam perusahaan. Dan kami juga ingin memperingati pemerintah supaya lebih memperhatikan nasib para buruh karena buruh adalah penentu dari negara ini. Negara ini maju bersama-sama dengan buruh dan kami adalah buruh yang patuh membayar pajak, tetapi kami adalah yang sering didiskriminasi oleh pemerintah, oleh pengusaha. Maka kami menuntut ke pemerintah supaya pemerintah lebih memperhatikan nasib para buruh, baik dari dalam sistem gaji dan kesejahteraannya. Apa harapan Bapak kepada pemerintah setelah mengetahui ada demo ini? Harapan kami kepada pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja, terutama khususnya di ada perusahaan LG yang sekarang ini sedang mau mem-PHK karyawan dengan berbagai cara intimidasi. Padahal Presiden Direktur LG sendiri pada bulan Februari sudah berkata bahwa tidak akan pernah ada PHK di LG, tetapi akan meningkatkan produksi LED TV. Tapi saat ini kami diancam akan di PHK. Sekarang teman-teman berkumpul di sini 64 orang. Tidak tahu dari hasil 34 orang ini masih ada karyawan-karyawan berikutnya yang akan di PHK. Dan itu kami tuntut ke perusahaan supaya kami yang 64 orang diperhatikan dengan baik-baik. Jangan didiskriminasi. Jangan diperlakukan seperti bukan karyawan. Baiklah, itu wawancara saya dengan Bapak Donald dari Perserikatan PSSI. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Syanas. Ya pemirsa, berita demo buruh ini menjadi akhir sekaligus penutup dalam program UMN News kali ini. Saya Bonita Widi, saya Alfiana Citra dan mewakili segenap tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Upah minimum sejumlah buruh, dia mau ngapain sih? Maksudnya minta upah minimum terus Tiga.